Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yahya selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Al-Quran. Sebelumnya nama saya adalah Muhammad Jejen Jainuddin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait buku bacaan yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang mana di dalam buku ini saya sudah merangkum atau memahami sedikit banyaknya ada 3 bagian penting yang mungkin nanti akan dijelaskan. Ya, baik. Yang pertama, di dalam buku Sejarah Rekonstruksi Al-Quran ini kita akan membahas tentang asal usul dan pewahyuan Al-Quran. Kemudian di bagian kedua nanti kita akan membahas tentang pengumpulan Al-Quran. Dan yang terakhir di bagian ketiga kita akan menjelaskan tentang stabilisasi teks dan bacaan Al-Quran. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang asal usul dan pewahyuan Al-Quran, yang mana di dalamnya terdapat banyak poin-poin penting. Nah, yang akan kita bahas, kita akan membahas terlebih dulu tentang latar sejarahnya. Nah, yang mana di dalamnya ini ada yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang kondisi sosiopolitik di Jazirah Arab. Ya. Jazirah Arab ini sebenarnya diapit oleh 2 imperium besar, yaitu Bizantium dan Persia, yang mana kerap kali 2 imperium ini ingin menguasai Jazirah Arab. Nah, ini bisa dibuktikan dengan invasi yang dilakukan oleh penguasa Abisinia, invasi atau penyerangan yang dilakukan oleh penguasa Abisinia, yaitu Raja Abraham, atau lebih dikenal di literatur Islam yaitu dengan sebutan Raja Abraha. Nah, yang ketika itu melakukan penyerangan terhadap kota Mekah pada saat menjelang kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yang tidak lain dan tidak bukan upaya yang dilakukan oleh Raja Abraha ini sebenarnya dalam rangka politik, ya, yaitu untuk menguasai Jazirah Arab, supaya Jazirah Arab ini tunduk di bawah kekuasaan Bizantium. Namun di buku ini dijelaskan bahwasannya ketika Raja Abraha melakukan penyerangan terhadap kota Mekah, ini mereka gagal dikarenakan adanya epidemi terhadap para tentara-tentaranya. Ya. Jadi pada saat itu di buku ini dijelaskan bahwasannya pasukan Abraha ini gagal menyerang kota Mekah dikarenakan adanya penyakit cacar terhadap para tentaranya. Justru ini berbeda dengan cerita yang sering kita dengar terkait penyerangan yang dilakukan oleh Abraha ke kota Mekah pada saat menjelangnya kelahiran Nabi, yang mana di literatur Islam sendiri dijelaskan bahwasannya ketika Abraha melakukan penyerangan ke kota Mekah, mereka itu gagal dikarenakan datangnya berbondong-bondongnya burung ababil yang terbang, yang mana burung ababil ini konon diceritakan mereka ini membawa kerikil-kerikil kecil yang kemudian dilemparkan kepada Abraha dan pasukannya, sehingga pasukan Abraha ini pada
hancur gitu ya. Dan ini dijelaskan juga di dalam surat Al-Fil itu ya, yang artinya gajah. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu berbicara tentang kehidupan masyarakat Arab ya. Saya sudah menyimpulkan ada beberapa poin, yaitu yang pertama, orang Arab ini sebenarnya adalah suku yang suka berniaga atau yang suka berdagang. Karena Mekah ini adalah negara dengan dataran gurun pasir yang sangat luas dan sangat gersang, sehingga sulit bagi tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan untuk hidup atau tumbuh di daerah tersebut. Sehingga untuk memenuhi pasokan atau cadangan makanan mereka pergi atau mereka harus mengambil barang ke daerah Syria atau Yaman. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang semangat kesukuan. Nah, dengan adanya semangat kesukuan orang Arab seperti ini justru sangat menguntungkan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan risalah atau mendapatkan misi untuk menyebarkan agama baru, yaitu agama Islam. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya pada awal mula kerasulan Nabi Muhammad itu tidak disambut baik atau tidak diterima baik oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu ya. Dan bahkan mereka menolak dengan apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan diceritakan juga mereka tidak segan untuk membunuh Nabi Muhammad karena telah berani membawa ajaran barunya itu. Karena orang Arab ini, mereka ini sudah memiliki agama pada saat itu. Namun karena adanya semangat kesukuan ini, Nabi Muhammad yang berasal dari kalangan Bani Hashim ini justru mendapatkan perlindungan keamanan atas nyawanya dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Walaupun secara eksplisit Abu Thalib ini tidak menyatakan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang suasana keagamaan. Nah, jadi ada beberapa kota di Jazirah Arab yang menjadi tempat pemukiman orang-orang Yahudi, yaitu diantaranya Hijr, kemudian Ula, Taima, Khaybar, Taif, dan Madinah. Sedangkan Mekah tidak dimasuki ya karena tempat penyembahan berhala. Nah, berbeda dengan kaum Yahudi, orang-orang yang beragama Kristen itu hanya sedikit yang bermukim di Arabia ya. Mungkin hanya segelintir kecil di kalangan orang-orang Badui saja lah gitu ya. Walaupun demikian, keagamaan di Arabia ini adalah politeisme. Walaupun banyak di antara mereka juga menerima gagasan tentang Allah sang pencipta alam semesta dan manusia, tapi penjembahan mereka pada faktanya itu ditujukan kepada Tuhan-Tuhan lain yang mereka anggap sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qur'an sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qur'an itu sendiri bahwasanya nama-nama Tuhan sembahan mereka adalah Al-Lata dan Al-Uzza. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini lahir di Mekah kurang lebih pada tahun 571 Masehi ya, di tengah keluarga Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah, yang mana ayahnya ini meninggal ketika beliau Muhammad masih di dalam kandungan.
Kemudian ibunya bernama Siti Aminah, ya, yang mana ibunya juga meninggalkan beliau ketika beliau umur 6 tahun. Kemudian setelah peninggalan ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Nah, namun pada saat beliau umur 8 tahun, Abdul Muttalib juga meninggal dunia. Dan kemudian Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, pamannya inilah yang melindungi Nabi Muhammad ketika menerima banyak ancaman dari para pembesar Quraisy yang tidak terima dengan agama baru yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, ya. Ketika Nabi mendapatkan ancaman untuk menyebarkan ancaman dari suku Quraisy, nah, pamannya ini Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad. Kemudian pada usia 20 tahunan Nabi Muhammad mendapatkan amanah untuk Kemudian pada usia 20 tahunan Nabi Muhammad mendapatkan amanah untuk memperdagangkan barang dagangannya Siti Khadijah. Nah, karena kejujuran Nabi Muhammad pada saat itu membuat Siti Khadijah terpikat dan kemudian meminangnya menjadi untuk menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai suami. Nah, itulah mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.